bahasanya baru pulang pesantren. Aku dites sama kakak-kakakku, sama temen-temenku, katanya pesantren, katanya ini itu. Mana dong bukti itu cewek tuh, pelet tuh kalau bisa. Gitu awalnya guys. Nah, aku memakai ilmu RDAI itu sebenarnya sebelum kenal RDAI, aku ternyata udah pakai ilmu itu. Tanpa disadari? Tanpa disadari guys, ternyata ini ilmu benar guys. Apa tuh? Yang mana tuh? Camahan. Oh, di camahan. Di camahan. Ininya guys, yang ini. Rudal kita. Rudal. Ya, rudal kita ya dipegang, set. Langsung salaman. Nah, langsung, Neng, kenalan. Langsung dibilang, iya, Ukti nih, Ukti. oh cewek dong. Ukti ya. Terus sebelah gitu, boleh main nggak ke rumah? Boleh, tapi aku masih sekolah. Nggak apa-apa ya, kalau main ke rumahnya. Masih sekolah. Dalam seminggu, dia nggak mau tidur di rumahnya. Taunya di rumah aku aja. Akhirnya digerebek sama semua masyarakat di Menteng, terjadi di Menteng Dora. Kalau mau cek, tanya aja orang Menteng. Bener nggak tuh si Ustadz Hello Kitty itu? Bikin orang nggak bisa sekolah, nggak bisa tidur, digerebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat karibku semuanya yang ada di dunia maya, yang ada di dunia alam gaib juga boleh. Yang masih udah kenal aku, para jin, pada kodam boleh yang udah kenal aku. Namaku aslinya Rudi Cahyadi. Asalku dari Menteng, Jakarta Pusat di Stasiun Sudirman. Kalau kalian tahu Bundaran HI, itu di situ ada suatu masjid namanya Masjid Al-Falah. Tinggal nyari aja Ustadz Andi atau Ustadz Rudi Hello Kitty. Tahu semua ya. Nah, cuman sekarang saya tinggal di Tangerang. Di mana itu Tangerang? Di Tiga Raksa Pemda. Oh, Tiga Raksa Pemda ya, yang Pajaki ya, kalau nggak salah ya itunya ya, wali kotanya Pajaki. Nah, saya tinggal di situ sekarang, punya rumah. Tadinya saya miskin, 3 kali kontrakan diusir, diludahin, di apa? Akhirnya saya tetap berjuang di jalan Allah, ngajar ngaji. Akhirnya Allah memberikan saya rezeki lewat jamaah, ada yang memberikan suatu hadiah, diberikanlah tanah, diberikanlah rumah, diberikanlah majlis taklim. Akhirnya berjalanlah sesuai doa, dan kesini-sininya malah ya dikasih anugerah lagi sama Allah, dikasih percaya sama Allah untuk menjalankan suatu nikmat yang namanya ujian dan cobaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita ke pembahasan testimoni ya, kenapa dipanggil atau ada gelar Hello Kitty? Bener kata Pak Haji Dwi ya, biasanya kan orang pengen terkenal itu harus punya nama aneh, betul gak guys? Nama panggung ya? Ya, nama panggung ya. Nama panggungku tuh dulu itu biasa aja, nama Ustadz Rudi. Ternyata pas aku klik di YouTube, di TikTok, di apapun banyak banyak banget. Dan orang nyasar semua nyari namaku kan. Akhirnya ya nggak terkenal lagi aku. Kan aku dulu ngajarnya itu bukan di YouTube, awalnya di Facebook. Jamaahku tuh sampai 9.000. Wow. Nah, itu sama Ustadz Jaka dulu. Nah, itu terkenal lah sampai tahun 2011. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, kita lanjut ke segmen testimoninya Pak Ustadz. Setelah intermezzo tadi sedikit ya. Jangan lupa di subrek dulu guys. Ini karena Ustadz Hello Kitty ini jauh-jauh dari Tiga Raksa nih, pengen testimoni doang nih, karena banyak banget hajat-hajat yang terkabul setelah meraktekin ilmu RDAY. Benar? Betul banget. Sebelum ke RDAY udah meraktekin atau setelah datang baru meraktekin? Cerita muasalnya saya lagi kena anugerah ditinggal istri. Ditinggal istri ya. Istri saya sebenarnya banyak, cuman kawin cerai. Ya, ini istri terakhir. Kalau boleh tahu. Saya bersumpah tidak akan kawin lagi, tidak akan nikah lagi kalau dapat yang sesuai dengan pilihan Tuhan dan pilihan saya. Sumpah saya ternyata dikabul sama Allah. Dan saya berjanji di depan istri, depan keluarga, depan guru saya tidak akan kawin lagi. Apapun yang terjadi sama istri saya dan saya. Bentar, saya potong. Istri saya banyak tadinya. Kawin cerai. Iya. Berapa banyak sih emang, Tat? Malu juga ya. Nanti sih bilang Ustadz cabul lagi, bukan ya? Enggak lah, ini kan dinikahin, digaulin. Kecuali digaulin sebelum nikah ya iya cabul ya enggak. Santri-santri diembat ya kan, enggak dinikahin, cabul. Itu bahaya itu. Ini kan dinikahin, baru digaulin kan? Enggak cabul dong. Iya, takutnya kan banyak orang yang suka yang enggak suka tuh, Ustadz apaan tukang kawin kan gitu ya guys. Ya emang bener tukang kawin. Tapi kan dihalalin. Iya, tapi kebanyakan yang kawinnya itu, mohon maaf, tidak ada yang normal. Bentar, maksudnya nih kawin tidak ada normal si pasangannya, si istrinya, si ceweknya. Kategori apa itu normal? Nah, jadi gini, ada jamaah datang dengan ibunya, dengan bapaknya, jadi jamaah saya minta tolong, Ustadz, tolong tariin laki dong, kenapa? Anakku begini-gini di luar nikah, orangnya kabur, tekdung tralala, ya. Akhirnya aku cari dong jamaah atau santri yang mau, nggak mau. Akhirnya gimana? Ya udah gini deh, daripada malu, keluarga malu gini, ya udah aku siap nikah, aku nikahin. Tapi aku nggak tidur ya, karena masih tekdung dong, kan nggak boleh kalau sebelum lahir ya. Nah, gitu. Ada juga kasus menolong ya. Menolong. Jadi dari numbalin diri sendiri, gimana sih? Kok enggak gitu maksudnya. Gimana sih? Maksudnya
membantu ya. Membantu buat ngejaga harga diri aja. Terus banyak juga yang lebih parah lagi. Aku dapat yang katanya dia mandul. Mohon maaf ya, Neng atau Mbakku. Katanya dia mandul. Iya, Berarti 19 dia tahun. udah nikah. Udah nikah 4 kali. Katanya 4 kali, kata tetangganya. Kalau kata dianya sih baru sekali. Ngakunya. Akhirnya dia cerai, dia pergi ke Taiwan. Maaf ya sayangku, anakku kalau lihat ini ya. Ini papamu nih. Di Taiwan mungkin sekarang dia. Nah, aku kenal di Facebook karena pengajian Facebook kan ya aku bilang tadi. Di Facebook Online itu ada ya? orang-orang TKI, orang apa-apa Malaysia dari Taiwan dari mana aja ngaji di Facebook itu, streaming atau apa. Nah, dia langsung curhat di aku, Pak Ustadz, aku 19 tahun dianggap mandul. Aku periksa di sini kok aku normal, subur. Terus ya aku pengen buktiin bahwa aku nggak mandul. Terus gimana maunya? Mau gak Pak Ustadz ngawinin aku? Nikahin. Aku siap pergi ke Indonesia dengan dikawinin. Emang bebek kali ya, main cacrot aja ya. Akhirnya apa? Aku bilang oke, tapi aku nggak punya biaya ke Taiwan. Enggak, aku aja ke Indonesia. Oke, itu yang kedua. Enggak, itu yang kelima. Istri Tiba-tiba kelima. loncat kelima. Yang pertama dulu. Yang pertama oke deh, kalau yang pertama bahasanya baru kurang pesantren. Aku dites sama kakak-kakakku, sama temen-temenku, katanya pesantren, katanya ini itu. Mana dong bukti itu cewek tuh, pelet tuh kalau bisa. Gitu awalnya guys. Nah, aku memakai ilmu RDI itu sebenarnya sebelum kenal RDI, aku ternyata udah pakai ilmu itu. Tanpa disadari. Tanpa disadari guys, ternyata ini ilmu benar guys. Apa tuh? Yang mana tuh? Camahan. Oh, di camahan. Di camahan. Ininya guys, yang ini. Rudal kita. Rudal. Ya, Ya, rudal kita ya dipegang, set. Langsung salaman. Nah, langsung, Neng, kenalan. Langsung dibilang, iya, Ukti nih, Ukti. oh cewek dong. Ukti ya. Iya, terus sebelah gitu, boleh main nggak ke rumah? Boleh, tapi aku masih sekolah. Nggak apa-apa ya, kalau main ke rumahnya. Masih sekolah. Dalam seminggu, dia nggak mau tidur di rumahnya. Taunya di rumah aku aja. Akhirnya digerebek sama semua masyarakat di Menteng, terjadi di Menteng Dora. Kalau mau cek, tanya aja orang Menteng. Bener nggak tuh si Ustadz Hello Kitty itu? Bikin orang nggak bisa sekolah, nggak bisa tidur, digerebek. Balik dari pesantren, udah lulus nih ya? Udah lulus dong. Umur berapa itu? Aku masih baru umur 18-an ya. Buset, bocil meresahkan kayak begini ya kan. Zaman dulu kan belum ada FF. Jadi bocil meresahkan. Iya, gitu. Ya, itu. 18 versus yang masih sekolah. Ini sekolah masih kelas berapa nih? Dia itu waktu kelas itu kelas 2 di Tanah Abang. SMA? Kebun Kacang. SMA ya. Dulu mah namanya SMA ya. Boncang. Iya, Boncang, Kebun Kacang ya. Iya, Belakang Bundaran HI itu, Grand HI. Nah, itu GI, ya itu belakang situ di sekolahnya. Nah, udah gitu akhirnya kepala sekolahnya berhubung CS dan jamaah juga. Ada juga kita seorang koramil situ udah CS, orang-orang polisi juga CS. Akhirnya ditolong dibantu gimana caranya nih anak ditikah tapi tetap sekolah karena lulus 1 tahun lagi saya. Oh iya bener. Iya, akhirnya ya udah, Ted, kalau bisa jangan sampai melendung dulu. Nikah muda ya. Nikah muda akhirnya. Karena apa itu tadi? Takutnya ini anak stres gila gitu. Ya ini ya yang saya bingung ilmu camahan ini guys. Ternyata kalau nggak tahu cara batalinnya, cara nawarnya, aduh repot guys, nggak ada obatnya. Nggak ada ilmu obat, camahannya. Jadi RDI top markotop. Jadi pelet paling ampuh tuh ya. Pelet nggak usah wiridan, nggak usah jikiran, nggak usah puasa kayak saya. Puasa tuh 41 hari mati geni. Jadi Tinggal set, salaman, langsung. meledak tahu-tahu. Anak orang Oke, singkat cerita akhirnya dinikahin, Ya. tetap sekolah nih. Tetap sekolah dengan dengan perjanjian dia hanya seminggu 2 kali sekolah. Itu nikah resmi dong. Ya, resmi KUA. Oh, berarti dia udah 17 tahun ke atas ya? Iya, Udah punya KTP ya? betul. Enggak sih guys sebenarnya. Cuman dicolong aja dulu lah. Ya udah, intinya tuh yang pertama. Istri pertama punya anak 4. Wow. Ini anakku nih nomor 3 yang aku bawa nih sekarang. Oke. Istri kedua tidak punya anak. Istri ketiga. Bentar. Anak pertama, ini istri pertama punya anak 4. Itu nikah berapa tahun, Tat? Masih ingat nggak? Nikah Berapa lama 2001. Startnya? Iya, start. Sampai kapan? Sampai terakhir kemarin 2016, 17, 18 sampai 2018. Oh, berarti yang pertama lanjut, Kedua lanjut. nambah 1. Ya, yang kedua, ketiga tidur bareng tuh. Gimana? Sekasur tidur bareng guys. Bingung nggak guys? Duh. Percaya nggak? Jadi gini ya, ini istri pertama nih anakku ada tuh saksinya. Ini istri pertama kata istri papa, Pak mau kawin nyelamatin orang mana lagi? Ada orang Bandung namanya I, kita inisial aja ya. Nah, I ya di Majalaya. Ya. Halo sayangku ya kalau lihat di Majalaya ya. Namanya I, dia itu kakaknya penyanyi dangdut di Barbar. Dia minta tolong kananya adiknya begini. Ya udah kita tawarin ke anak muda nggak ada yang mau. Begini-begini itu kenapa tuh? Ya pokoknya kayak tadi lagi kasusnya. Tekdung. Kayak akhirnya saya lagi korban. Ya udah nikah sama aku. Mengorbankan diri. Korbankan diri lagi. Membantu. Mau ditikahin. Istriku ikut. Ini anak mamahnya dia tuh anakku ikut. Wow. Dengan satu syarat, beliin saya seperangkat pakaian. Kan dari runghal namanya kalau bahasa adik kakak kan di runghal kan ya. Kalau bahasa istri tuh ya gue boleh minta dong. Karena lu mau jadi bini muda kan gitu. Ya udah dipintalah. Mau tuh istri pertama di madu. Ya nggak tahu aneh pokoknya dia bilang, demi keselamatan harga diri seseorang. Itu jalan AA, itu pahala AA, itu surganya AA. Wow. Dan saya ikut AA dari surga kaki AA. Wow.
Begitu guys, itulah Islam yang baik guys. Ya, Ngeri sedap ya bini pertama ya. ya. Akhirnya kawin dapat 2 bulan, ternyata alhamdulillah aku berdoa tuh sama Allah jangan sampai jadi perutnya, jangan sampai tekdung. Dikabul sama Allah, akhirnya kita cerai. Kan perjanjiannya apabila terus melendung, saya terus menjadi bapaknya. Oh, ternyata gugur. Ternyata 2 bulan aku berdoa sama Allah jangan sampai jadi. Ya Allah gimana caranya? Pokoknya jangan jadi. Oke. Akhirnya ya cerai karena perjanjian. Oke, perjanjian kan? Berarti nggak nikah resmi? Nikah resmi dong. Resmi? Iya dong. Karena ada istriku ikut juga. Wow. Ada saksi. Oke. Oke, cerai kan? Oke, Cerai. 2 bulan. Kawin lagi. Dapat lagi. Yang begitu juga kasusnya. Ini Jogja. Jogja. Halo Jogja. Jogja. Bini Jakarta, yang kedua Bandung, yang ketiga Jogja. Jogja. Dia kerja di BPJS Ketenagakerjaan. Oke, kita sensor aja ya. Ya, sensor. Tik. Tapi udah enggak sekarang, udah mantan. Udah enggak deh. Akhirnya Anak berapa? Hah? Anak berapa? Dia nggak punya anak. Karena saya minta sama Allah jangan punya anak kalau ini. Itu kenapa nikahin dia? Kenapa itu? Begitu juga. Dia malu karena begitu juga sama pacar dan mantannya dia kan kabur lagi aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kasusnya sih kayak gitu. Yang ketiga tuh. Yeah. Yang keempat. Yang keempat Taiwan. Yang keempat bukan Taiwan. Apa yang keempat? Oh sih. Saudara jauh. Saudara jauh dari istri. Ya, itu Dari istri. Ya, dari istri, malah dari Itu istri. kenapa itu yang keempat? Sama begitu juga pas pacaran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ditinggal kabur lagi aja dan tralalat trilitri. Nah, berarti para laki-laki nih, aduh. Jadi semua kasusnya sama. Berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Ente, kadang-kadang ente cemen juga. Beda yang kelima sayangku. Nah, yang kelima nih Taiwan nih ya. Taiwan nih. Berawal dari jamaah tadi tuh. Jamaah tadi di Facebook. Facebook. Ngaji, curhat. Dia bilang mandul. 19 tahun udah diperiksa di Magetan, dia bilang mandul. Dia Padahal bilang, udah nikah 4 kali. katanya tetangga, kata saudara-saudaranya. Kalau dia ngaku baru sekali. Kalau dia bilang ngaku sekali. Nah, udah gitu dia kabur ke Taiwan itu jadi TKI ya karena sudah nggak kuat malu A I U E O. Dia jadi TKI di sana dia periksa. Karena udah punya uang kan? Periksa ternyata subur. Katanya dokter baik-baik sana. aja. Ternyata katanya baik-baik aja. Nah, dia coba lagi nggak tahu dengan cara apa dia coba. Mungkin dia bermain atau ayo nggak tahu lah ya. Itu aib. Nggak jadi juga. Dia bilang, Pak Ustadz punya doa nggak? Ada doa. Doanya siapa? Nabi Zakaria. Betul? Nabi Zakaria minta anak, toh? Nah, itu aku berdoa dengan Nabi Zakaria. Dia bilang, tapi saya dijauh, Pak Ustadz. Ya udah, lu pulang aja dulu ke Indonesia, lu kawin sama siapa kek? Maunya sama Pak Ustadz. Aduh. Ya udah. Aku nggak punya duit, ke Taiwan kan jauh ya. Cuma 15 juta sampai 20 juta ya. Nah, akhirnya dia bilang, saya punya uang. Karena saya udah 5 tahun di Taiwan. Ya udah deh, silakan ke Indonesia. Aku kira bohong. Berangkat dia. Nggak taunya dikirim foto semua ini kan. Tuh tiketnya tuh ininya pulang pergi gini-gini. Ih beneran nih orang. Woi bahaya ini kalau jadi. Ay ngomong lagi sama istri, emaknya dia. Untuk pembuktian ya. Pembuktian pulang. Saya bilang mah ada lagi korban kayak gini tapi dia mah bukan hamil tapi dia pengen hamil. Dia dianggap mandul. Gimana? Bantu jangan. Keren. Bantu. Bini pertama keren banget ini sumpah. Ya. Akhirnya datang ke Indonesia, dapat 3 hari langsung cari ustadz yang bisa ngawinin. Kita kawin video call sama bapaknya karena bapaknya jauh. Yang tadi bilang kan di Magetan, video call bapaknya bilang oke, nikah wali hakim. Oke ya Pak, ikutin ya Pak, diikutin. Ya kan pakai video call kan bisa ya sekarang modern ya gaya. Karena jauh. Ya udah nikah di situ selesai. Berbulan madu lah. Tapi sebelum berbulan madu saya baca doa yang Nabi Zakaria 3 kali. Tahan napas. Kita babu Rahman, babu Rohim. Babu Rahman yang punya cowok, babu Rohim punya cewek. Kita tiup. Ilmu camahan terpakai lagi di situ. Rebel ya kan. Rebel, mukanya kita usap. Perutnya kita usap juga. Jadi Bunting, bunting. ya kan? Ternyata betul guys. Cuman 2 malam bulan madu. Besoknya harus pulang lagi ke Taiwan. Di Taiwan hamil. Wadidaw. Hamil. Hamil, pulanglah ke Indonesia dong, karena hamil. Ya dah, nggak boleh dong hamil, karena kan si majikannya takut disalahin. Pulang ke Indonesia, akhirnya semua kontraknya dia bayar penalti 35 juta lebih. Ya karena kan belum selesai kontraknya. Iya. Dia harus bayar ganti rugi sama BPTKI lah ya. PJTKI. Ya itu semua ganti rugi. Ya udah saya bilang nggak apa-apa mah, rugi segitu ada kok, aku juga tabungan masih ada. Ya udah, pulang ke Indonesia, ya hamil tinggal di 300 ini. Balangsak sama saya dia. Balangsak tuh ya tahu ya sampai diusir-usir ya di kontrakan. Balangsak. Kenapa itu disuruh-usir? Ya kan nggak punya duit lagi habis. Oh, ludes nih. Ludes kan duit tadi udah dibuat penalti. Akhirnya hamil. Ya ada saudara, ada temen. Kita berdoa sama Allah supaya dapat kelancaran karena harus disesar. Ya udah akhirnya lahir dengan bantuan semua orang. Lahirlah itu anak dan dapat 40 hari dibawa ke Taiwan. Anakku. Dan dia bilang di telepon, gimana A? Silahkan, karena itu maumu dan itu juga hakmu. Kamu juga mintanya hanya hamil, pembuktian hamil. Allah udah kasih ya seorang anak. Mau lanjut silahkan, nggak lanjut silahkan. Aku mau balik A ke mantan aku, silahkan. Akhirnya dia balik ke mantannya. Mantannya welcome dong. Welcome. Wow. Anakku sama dia sekarang. Halo Dede, namanya Lopri. Dasya, cewek.
cewek namanya. Sekarang udah 6 tahun umurnya. Wow. Ya, jadi halo Dede Lopri, kalau memang ada di Taiwan atau ada di Indonesia, nih papahmu. Ya, selamat. Ya, papa belum mati. Nanti kalau dibalikin papa masih ada. Ya. Oke, selamat. Oke. Yang kelima tuh ya. Yang 5. Yang keenam. Yang sekarang kabur. Enggak, nikahin karena apa? 6. Ini kan pergi ke Taiwan. Pulang kan? Bete dong, cowok 4 bulan, 3 bulan. Bini pertama? Bini pertama ya itu tadi, bini pertama mengasingkan diri di mamanya. Oh, jadi biarin nih laki gue dah Berbulan madu deh, berasik-asik sama bini. berjuang untuk membantu para ciwi-ciwi yang butuh pertolongan. Betul, makanya istri pertama tuh sampai sekarang nih, kalau kemarin nggak nangis-nangis minta izin kawin lagi, dia mungkin masih sama saya. Oh gitu. 2 kali, istri pertama nih mamahnya dia, mama anakku tuh, dia selalu bilang, Pak, izin, kenapa? Ini karena ekonomi, bukan karena nafsu, bukan karena biologis. Boleh gak saya nikah sama teman SMP saya atau sanawiyah? Tadi dulu, gue masih suka sama lo, karena lo istri pertama yang is the best. Selalu ngizinin gue kawin sama siapapun. Udah, tunggu 3 bulan, ngomong lagi, Pak, gimana? Gini. Kalau lo udah melanggar hukum agama yang namanya JI, belakangnya H, gue ikhlas. Tapi kalau enggak, gue enggak. Langsung dibisikin. Oh, yaudah kalau gitu mah. Melanggar dia berarti. Nah, udah ngelanggar, sudah. Akhirnya saya ikhlasin, langsung saya salaman, banyak saksi, ada anak-anak, semua pada nangis. Anak-anakku pada nangis semua, yang 4, aku bilang talak 3. Wow. Silakan nikah. Pada akhirnya tuh lanjut ke ini nggak, apa namanya, kantor pengadilan agama? Enggak. Bisa. Oh, nih Sampai sekarang cerai nggak resmi ya, berarti. saya secara ini aja. Secara surat, agama. Secara agama dan surat sepotong lah. Iya, Bahasa iya, Sunda iya, surat iya, sepotong. iya. Dah. Kesininya stres karena nyari istri, ceramah kemana-mana, ngajar ngaji kemana-mana, sampai ke Lampung, ke Jogja, ke Bali, banyak ya di YouTube, aku lihat aja nanti. Aku ngajar kemana-mana, ke Bali, ke Lampung, mana, ke Medan segala. Aku stres, banyak pikiran negatif orang, ustadznya takutnya AIUEO, negatif. Akhirnya banyak yang nganjurin, Tat, kawin lagi dong, kawin lagi buat ngejaga keharmonisan jamaah. Kok kamu sih maaf? Kaitannya apa tuh? Kaitannya kalau aku duda, nanti dianggapnya Ustadz Cabu, AIUEO itu tadi. Oh, oke, ngejaga oke. itulah. Iya, iya, Tapi iya. kalau ada istri kan minimal nggak ada yang ganggu. Oh iya, benar. Kalau ada jamaah cewek, ya ke istriku ngajinya. Kalau ada jamaah cowok, ya ke aku kan gitu. Nah, jadi aku harus, ya mau nggak mau nyari istri lagi. Berarti nyari istri juga yang speknya bisa ngaji dong? Harusnya. Oke, paham agama ya? Iya, tapi tidak. Oke. Nggak dapat. Hanya doaku aja yang dikabul. Ya Allah, aku minta istri yang seperti istri yang ketiga, yang Jogja tadi. Putih kayak Cina, cantik, jangkung, badannya wangi, saya bilang gitu. Mereka ngeri sedap juga. Ya, lihat aja Facebook aku sendiri, lihat aja. Spek tinggi aku. selebgram centang biru. Oh iya, udah bukan gigabit lagi, udah terabit aku pakainya. Ngeri sedap. Yoi. Oke, lanjut. Akhirnya ke-6 nih nikah nih. Keenam dapat lah itu gara-gara bayar ya kreditan motor lah. Dia jadi sekretaris, ya ilmu camahan lagi. Set. Kenalan, Neng, kenalan. Warga mana nih? Warga Tangerang. Warga Tangerang. Ya, Wartang. Salaman, karena gara-gara si temennya bilang, Pak Ustadz udah dapet jodoh belum? Nah memang, nih kalau mau janda, oh cantik begini muda, umur berapa emang? Umur 18, 19, wih cantik, saya bilang. Muda nih. Ente umur berapa Tat waktu itu? Waktu itu aku 38 ya. Anjay, Margonjay. Ya. Beef up lagu gini caranya kan. Udah guys, scan videonya lah guys lah. Ngerikan guys. Ya kan? Oke, lanjut. Cuma salaman dong, Kak. Ilmu itu tadi tuh. Pura-pura ke kamar mandi dulu. Mau kencing, udah aku selamat. Yaudah Neng, kenalan. Bener janda, bener. Coba. Ada bacaannya gitu? Bacaannya ada sih guys ya. Bacaannya ada. Boleh kali spill dikit mah. Aduh. Apa rahasia tuh? Aduh, boleh deh buat teman-teman sekalian ya. Jangan. Ya jangan. Ya udah jangan. Ntar dia bisikin sama DM aja sama Regi. Kalau dipraktekin sampai nonton nih. Repot dunia persilatan. Hampir sama kayak yang YouTube-nya Mbak Usi, Sotomi yang terkenal juragan soto. Hampir sama. Teh Usi. Iya, Teh Usi. Hampir sama kata-katanya itu. Goal gel gutak gitu. Goal gel gutak kita kalau kita kan enggak yang sikabayannya, tapi yang ujungnya itu ya kita bilang seperti itulah. Gitulah guys, gitu. Iya. Salaman langsung pada malam itu jadi besoknya nikah. Bingung enggak? Buset, gercep amat. Ini modenya mode satset ya guys ya. Ya, mode camahan. Makanya saya bangga ketemu RDA ini, pimpinan Pak Haji Dwi Susanto, pemuda berkah, panjang umur ya, sehat walafiat semua keluarga dan AA juga. Amin. Itu ilmu ternyata benar guys. Sakti ya. Ini ilmu ternyata ilmu laduni. Karena tidak ada di kitabnya. Saya cari-cari di kitab tidak ada. Kearifan lokal karena nggak ada kan. Benar. Ya, segala ilmu centong aja nggak ada. Coba cari di Quran centong nggak ada. Benar. Nah, itu yang aneh gitu. Makanya ilmu-ilmu zaman dulu tuh yang benar kata Pak Haji jangan sampai hilang. Ya, kearifan lokal. Jangan sampai hilang guys ya. Yuk itu punya nenek moyang kita, yuk kita jaga, kita rawat ya. Bukan musyrik ya guys, bukan nyeleneh, bukan itu hanya gimmick aja. Buat ngeyakinin kita kepada Allah ternyata ilmu Allah tuh luas. Iya.
Karena kalau misalkan centong, camahan, celana dalam, kalau dibilang musyrik, ya apa kabar? Obat medis dong. Betul. Kalau dibilang musyrik, Nabi Musa alaihissalam megang tongkat belah lautan. Nah, kan itu nggak masuk akal. Tapi Masuk akal levelnya kan Nabi, tongkat. level Nabi kan dia punya apa wahyu ya? Ya punya inian lah ya. Ibaratnya. Punya karomah lah punya ini ya. Nah, tapi kan yang namanya Allah yang terserah Allah dong ya mau ngasih lewat HP. Kalau Nabi itu bukan wahyu, wahyu kan malaikat ya. Wahyu kan Nabi. Wahyu Nabi ya? Iya. Ya itulah. Seperti itulah udah nggak usah ke arah situ lah guys. Yang penting kita ilmu. Ilmu itu banyak ya guys. Ada ilmu puhun, ilmu karuhun, ilmu jengjawokan, ilmu mantra, ilmu hitam, ilmu putih. Banyak saya guys. Nama-nama ilmu apal semua guys. Ilmu RDI ini. Nah, ini ada yang unik, yang ilmu laduni. Laduni artinya itu tiada, duni dunia. Berarti ilmu yang nggak ada di dunia. Jadi bersyukurlah pada teman-teman yang sudah mampir di channelnya Regi RDA ini ya, bersyukur karena Ini kalian channelnya Pak Haji ini. channel Pak Haji kan RDA kan Kalau saya mah bukan ini. sebagai ininya aja ya moderator ya. Iya, sebagai host. Host kearifan lokal ya kan. Masih muda guys. Host kumaha aing. Jadi guys jangan khawatir, ada dalilnya, ada semuanya. Apa yang Pak Haji bilang semuanya ada dalilnya. Di surat Al-Baqarah ayat 223 silahkan baca. Kalau untuk masalah camah-camahan dengan istri itu ada. Ya, jadi kalian nggak usah khawatir ya. Ayat berarti kalau dikeluar ayat ya. Itu kalau mau sok-sok dalil, sok-sok ini, sok itu, orang-orang yang yang belum nyampe ke syariat, hakikat, tarekat, marifat ya. Kalau ilmu itu ada 4 ya guys. Ilmu di Islam itu ada 4, ada syariat, tarekat, hakikat, marifat. Kalau sudah sampai ini menguasai, kalian nggak bakal gontok-gontokan. Kunut aja nggak bakal berantem. Oh, yang ini nggak kunut, oh yang itu kunut, nggak bakal berantem. Ya intinya mau kunut boleh, nggak kunut juga boleh. Boleh, hak masing-masing. Yang penting kan wajibnya dijalanin. Nah, iyalah. Ya kan? Betul. Jangan sampai bergontok-gontokan, bener sih. Bener. Oke, kita skip gontok-gontokan. Yang keenam nih, si sekretaris di pembayaran motor. Nah, salaman. Malam itu kita ke rumah dia, malam itu kita langsung ngomong emaknya, bapaknya langsung yes. Jadi bingung lagi gak? Jai Margo Jai ini belum ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Bahasa Sunda kan nganjang ya kalau ngapel tuh ya. Nganjang pakai motor, ngerayu anaknya beliin susu, ketik bunga biasa lah. Wah, modal pertama cowok kan gitu bejatnya. Ngerayu dulu kan, beliin banyak makanan apa gitu kan anaknya masih kecil. Buy one get one ya? Yoi, buy one get one kan dapat anak kan. Udah gitu gimana caranya emak bapaknya setuju nih. Anaknya udah oke kan tadi siang. Oke, ambil set masukin camahan, pegang rodal kita, selaman emak bapaknya ibu. Langsung bilang, "Iya, silahkan mau kapan nikahnya?" Aduh, lampu hijau guys. Lampu hijau guys. Bahaya nih kalau dikasih tahu ilmu harus ngomongnya apa gitu kan. Mantranya apa nih. Kita juga ada mantra. Kalau mantra saya mah bebas lah diperjualbelikan. Maksudnya bebas disebarkan gitu ya. Saya juga punya mantra tapi nanti ada ke video lah kalau kalian mau nonton. Mau tahu ya nonton sampai akhir ya kan. Oke. Nikah tuh. Selamatan rumah malamnya, besoknya siang selamatan nikah. Resmi atau tidak resmi? Itu resmi. Oh, resmi juga. Ya, resmi juga. Berbuku nikah tuh ya. Iya. Wow. Amazing. Udah biasa tuh? 6. 7. Yang 7 tidak resmi, yang 6 resmi. Yang 6 resmi kan? Ya kan ini kan kabur nih. Belum kawin lagi dong, belum ke 7 berarti. Masih 6. Oh, yang 5 kan Taiwan. Aku sebutin ya nama-namanya nih. Sorry nih. Tuti, emaknya anak yang pertama. Mala. Irma. Bandung, Jogja. Irma Bandung nih. Jogja Weni. Yang kedua tadi mana? Bukan yang Bandung. Mala. Mana? Mala nih yang bilang saudara dari istri. Oh, yang kedua tuh yang saudara. Terus 3 Bandung. 3 Bandung, Irma, Jogja. 4 Jogja, 5 Taiwan. Taiwan, 6 Arianti. Nah, si leasing nih, si sekretaris nih. Betul. Itu ke-6. Nikah resmi. Ya, Kabur. Gara-gara selingkuh dengan TikTok udah 2 kali. Gimana? Maksudnya followersnya dia di TikTok? Salah saya sih guys. Salah saya ngizinin istri main streaming TikTok live. Oh. Jadi waktu itu ada kebangkrutan di 3 usaha counter saya. Punya counter handphone 3 biji di daerah Stasiun Daru, Tiga Raksa, sama daerah Kutruk ya. Itu saya ada kebangkrutan. Istri bilang, "Pak, gimana? Sekarang papa kan udah nggak ngajar ngaji lagi, nggak kayak dulu viral sampai kemana-mana terbang terus kan. Karena papa udah bilang capek, mau di rumah aja istiqomah, ibadah. Terus kita kan harus terus makan. Karyawan harus digaji. Ini 2 tempat udah bangkrut, ada tinggal 1 tempat counternya. Terus boleh nggak online?" Awalnya, ya kan di situ udah video-videoan. Iya, tapi mau belajar streaming gitu live, nawar-nawarin, monggo. Kalau memang demi kebaikan, iya kok Pak. Nanti kan uangnya kan buat kita juga makan. Oke, setuju dong. Aku ajarin lah, karena aku juga ada background IT dulunya. Aku ajarin lah tentang dunia-dunia medsos ya. Udah diajarin,
ternyata yang namanya orang udah live kenalan dong. Ayo Mbak, berapa keluarganya Ayo Mbak, A I U E O. Saking asiknya. Modus dikasih lah paus, dikasih ini giftnya kan, dikasih ini. Iya. Seneng dong. Mintalah nomor WA. Oh, ini spender nih awalnya. Yoi, spender betul. Akhirnya apa? Dia belajar lah PK-PKan toh. Jadilah spender gila-gilaan kan. Habis itu orang sampai duitnya entah berapa juta. Lenyap deh. Lenyap tuh orang tuh sama istri. Akhirnya si istri di belakang layar tuh ternyata ada main. Ada permainan. Ada permainan. Ya makan duitnya akhirnya jadi duit haram bagi saya. Karena tidak jujur. Karena bilangnya apa? Aku single. Aku janda. Aku sendiri. Ngakunya setiap itu, makanya aku kaget. Kok setiap habis main tok-tok dia selalu bilang, "Pak, mau makan apa malam ini? Mama dapat rezeki gini. Yuk, ini kita cairin dolarnya, kan dolar ya sifatnya ya. Si giftnya itu jadi dolar ke rupiah, ke dana atau apa gitu. Oke, makan. Kok aku kesini makin curiga, aku makin semangat, makin bahagia, makin ceria. Setiap aku sholat tahajud aja suka bingung tuh, nih ngobrol sama siapa? Kok serius? Tadi kan ketawa-tawa kan biasa. Nggak khusyuk dong Sholatnya. Nah, di suatu ketika malam satu pergantian baru tahun baru 2023 kemarin. Aku nyalain mobil, kita mau ke rumah karyawan, mau malam tahun baruan di sana di Sukabumi. Mau butuh apa aja, kita bikin itu aja Pak, bikin makanan Koreaan. Barbecue. Oke, kita mau belanja. Aku panasin mobil. Nggak taunya aku panggil, "Mah, ayo berangkat." Kok nggak mau berangkat? Aku ngintip kamar. Lagi sayang-sayangan, "Hai sayang, aku pergi dulu ya sama bapakku." Aku dianggapnya bapaknya. Oke. Karena merasa aku tua kali ya. Nah, ya udah sayang, nanti tolong dihapus semua ya, semuanya dihapus. Aku juga dihapus, jangan sampai ketahuan karena bapakku suka periksa HP aku, dia mah ahli katanya bidang kayak gini katanya. Oh iya nggak usah khawatir, aku juga bisa kok ngerti deh. Aku dengerin aja. Udah, pas dimatiin aku ngerebut handphonenya. Aku pura-pura, sayang, kembali lagi dong, bapakku nggak ada. Dibalas lagi, oh iya mau ngobrol apa, video callan yuk. Nah, dari situlah yang namanya manusiawi ya, keluarlah emosi amarah. Syaitonirrajim nih ya. Syaitonirrajimnya akhirnya ada sedikit penganiayaan dikit, ya dikit besar. Malam itu dia kabur karena habis tak pukul. Besoknya dia bawa polisi ke rumah, bawa babin salah semuanya, perangkat desa juga dibawa, kelurahan. Aku disidang lah di rumah, kata polisi bilang, "Pak Ustadz, mohon maaf, udah dilaporin, gini-gini mau dibawa nih, sebentar lagi ada mobil datang." Terus sebelum Pak Ustadz mau dibawa, mau dijemput, mau di BAP, saya mau nanya dulu. Ya, nggak mungkin Pak Ustadz kesetanan mukulin istri kalau nggak ada sebab dan akibat, nggak ada sababiah. Karena Pak Ustadz sifatnya senyum, humoris, ketawa-tawa gitu kan, nggak pernah kelihatan sangarnya gitu. Kok ke istri bisa ada tanda kayak gini, biru gitu kan? Udah tanya sama istri, udah sepihak. Makanya kata bagian polsek suruh ustadznya tanya lagi sebelum dibawa. Harus klarifikasi dua arah mediasi lah bahasanya. Bener. Oke, mediasi lah di rumah. Oke, bilang, oke, memang ada sebab akibat nih handphone. Sudah saya screenshot semuanya, baca. Pas dibaca sama Pak Babin saya yang pakai baju roreng ya, langsung bilang gini, "Kalau ini jadi istri saya tembak." Wow. Kalau ini istri saya ngelakuin kayak gini, saya tembak. Biarin saya dimutasi atau saya diapain dia penjara secara militer nggak apa-apa. Karena apa? Memang bejat ini istri. Di belakang suami. Marah dong. Minta maaf. Ini disuruh hapus TikToknya. Semuanya udah oke. Damai, peluk-pelukan. Oke. Udah bye-byean. Aku ditelepon sama orang kelurahan. "Tat, awas, perhatiin jangan sampai main TikTok lagi." Siap. Nggak taunya besoknya ngerayu lagi. "Pak, kita nggak makan lagi kalau kayak gini." Terus kemarin kan udah ketahuan, nggak bakal deh Pak, nggak bakal diulangin, kan udah diblokir semua. Terus ya cuma iklan-iklan doang, streaming juga kan ada Papa nanti tiap hari dampingin. Kenapa jadi orang lain deh akunnya? Oke, siap. Aku bikin akun bohongan kan? Aku jadi orang lain, ya. Nggak taunya main lagi lebih parah. Main lagi lebih parah. Lebih parah guys, sampai PCS. Tahu PCS guys? Video call sex. Wadidaw. Yang mau lihat gitu. Ya, tapi mohon maaf ya guys, itu aku sensor ya. Karena aib ya guys. Jadi di situ udah ketahuan, saking dia takutnya, aku lagi sholat tahajud, aku jebak di tahajud lagi, aku sholat, ternyata dia lebih pintar. Dia ambil kartu handphone aku, dia blokir ATM apa sih M-banking BC aku, duitnya nggak ada juga semuanya. Dia kabur. Karyawan aku teriak, "Pak, si Teteh kabur." Aku lagi sholat baru 6 rakaat, langsung lagi Allahu Akbar, langsung loncat. Kabur. Ngejar. Akhirnya apa?
kelihatan di sana dia naik motor sama cowok. Wah, mama ngapa nama? Mau kenapa mau ngapain begini? Jangan kabur mah. Nggak denger dong, udah jauh. Aku langsung ke tangga minjem motor. Berhubung aku nggak bisa kopling karena pakai FU, Satria. Aku pakai kopling, aku kejar belokan mata bolor nggak pakai kacamata. Waduh. Nyerosot brek berdua dengan karyawan semuanya Bongsrot. aku juga bongsrot. Udah langsung aku bilang, gimana dek, kita pulang atau kita ke rumah emaknya? Ke mamanya pak. Nggak apa-apa, berdarah, nggak apa-apa pak, ayo ke rumah mamanya. Di mamanya nggak ada. Mamanya bapaknya cuma bilang apa? Rud, nama saya Rudi ya guys. Rud ya, anak saya kan sering kabur. Ini yang keberapa Rud? Bapak mau udah lupa. Ini yang ke-21 pak, 21 kali pak kabur. Kasus berat ya, ini kasus berat ya. Yang ini lebih berat soalnya kasusnya. Dari 2018 nikah di bulan Februari, itu setahun tuh bisa 4 kali kabur. Setahun. Lagi ngaji jamaah, lagi banyak jamaah lu kayak Pak Haji gitu, lagi banyak jamaah itu kabur. Sampai jamaah sampai bingung. Gimana lu bisa ngajarin gue agama sedangkan bini lu aja kabur? Iya. Akhirnya malu gak kita? Ibaratnya kalau untuk bahas masalah bab rumah tangga, lu gagal deh gitu. Betul, bab rumah tangga bahasanya. Padahal kalau dia tahu yang sebenarnya itu adalah udah tabiatnya dia. Oke, tapi kan orang yang nggak tahu ceritanya kan langsung vonisnya ke lakinya, suaminya dong, karena kan kepala rumah tangga nih. Betul, ilmu lilin. Ibaratnya drivernya nih. Ilmu lilin. Ke orang mah bisa nerangin, diri sendiri kena kebakar. Nah, melek gitu. Bubarlah pengajian aku. Gara-gara itu. Segitu ramenya sampai ke Bali kemana-mana itu rame di rumah. Rame. Ini belum ke masalah testimoni nih ya. Tapi udah ya. Testimoni camahan. Iya. Oke, 6 beres tuh kabur. Beres deh. Akhirnya pisah. Belum pisah. Karena kemarin aku dipaksa direjang sama bapaknya suruh tanda tangan surat cerai, aku nggak mau dong. Kenapa gitu? Karena aku dijanji yang tadi, aku nggak mau nikah lagi. Karena image-nya tadi kan jelek. Nanti kalau ngajar kemana lagi, ceramah kemana lagi, dianggapnya kawin mulu nih Ustadz. Ya berarti kalau misalkan mau dipertahankan mau ngapain juga gitu? Saya yakin, kemarin juga ngomong sama Pak Haji waktu di Lebaran Idul Adha tuh, takbiran saya bilang kan di sini. Di belakang Arianti, namanya Arianti ya, istriku, mudah-mudahan dia dengar, dia tahu, ada surga. Allah tidak mungkin sia-sia menciptakan Arianti, menciptakan istriku. Di belakang Arianti yang bermola sikap, adat atau apapun tabiat dia, pasti ada surga buat saya. Jadi kenapa saya pertahanin? Kenapa saya nggak berani kawin lagi? Bukan nggak berani ya, boleh lihat tuh di WA saya banyak janda-janda yang ngelamar, yang kemarin saya tunjukin. Nah itu. Tapi saya tolakin, bukan tolak nggak mau ya, bukan ini bukan. Cantik-cantik, lebih cantik dari dia ada. Sampai PNS juga ada. Sampai saya cuma bilang lagi introspeksi diri, disuruh istriku jangan macam-macam dulu, gitu aja jawabnya. Padahal mah itu nggak ngomong kayak gitu istri mah. Istri mah malah bilang, soalnya mau kawin lagi mah, gue udah nggak peduli, gue udah bisa cari duit sendiri, bodo amat mau haram mau halal. Yang penting gue bisa nyari duit. Pokoknya gue udah ngaku bahwa gue udah cerai sama lu, Neng. Kalau di Islam tuh cewek mah 3 kali sunahnya. Kalau cowok walaupun bercanda, gue ceraiin lu, itu udah sah. Kalau cowok bercanda nih, nggak boleh sembarang-sembarang gitu. Nggak boleh misalnya, lu kalau nggak nurut sama gue, lu ntar gue ceraiin lu, gue pulangin. Itu udah sah. Secara agama tuh udah sah. Iya. Apalagi sampai bilang, lu selingkuh, detik ini gue talak lu atau gue ceraiin lah, itu udah bener. Sah tuh ya. Udah sah banget. Bercanda aja sah, ya. apalagi yang serius. Nah makanya saya kemarin direjeng sama bapaknya. Tahu rejeng gak sih guys? Rejeng tahu sih bahasa Sunda? Rejeng. Apa tuh rejeng? Dipaksa. Sama bapaknya dipaksa suruh tanda tangan. Mau dipanggilin warga-warga supaya suruh tanda tangan surat cerai. Saya bilang, Pak, apa-apaan? Saya masih cinta sama anak bapak, maupun tabiatnya kayak gitu juga. Kalau orang Sunda bilang ini sebutnya awet rajet. Bener nggak? 21 kali Pak kabur, tapi saya nggak pernah Pak nuntut apa-apa. Saya gituin. Kalau saya mau tuntut Pak nih, rumah bapak, dapur, segala air, tetek bengek, satelit, saya bisa tuntut. Kan banyak tuntutan kayak gitu kan. Cuman saya belum lakuin karena saya masih cinta. Sampai kapanpun, sampai mati saya tunggu anak bapak. Kalau bapak berani sampai dia kawin lagi besok dipaksa atau gimana, saya tuntut Pak. Jangan pun akhirat itu urusan Allah. Dunianya Pak saya tuntut. Karena apa? Penghulu manapun nggak bakal sembarangan. Harus nanya dulu, udah dicerai belum? Ada surat sepotongnya nggak? Kalau memang nikah siri atau apapun, ada bukti lah. Nah, kalau memang nanti bapak maksain nih, si istriku dikawin sama orang lain atau sama selingkuhannya yang di TikTok, hati-hati Pak. Iya. Saya nggak bakal dendam apapun. Saya mah punya Tuhan, punya Allah. Hati-hati, nggak bakal berkah hidupmu. Nah, jadi sampai sekarang teman-teman doain Pak Ustadz ya, karena pengen buktiin sama Allah bahwa Allah pasti ada sesuatu rahasia, ada suatu anugerah di belakang istriku. Kenapa menciptakan istriku kayak gitu? Pasti ada surga buat aku. Oke, 6 yang sah. Yang tidak setuju. 7 nggak sah guys. Itu kok bisa nggak sah tuh juga menyelamatkan? Iya, ada yang Membantu. PSK. Iya, ada yang PSK. Nikahin PSK? Iya. Karena sudah tekdung. Bukan tekdung lagi, sudah ngelahirin di kamar mandi. Gimana? Dia mau pulang malu sama orang tuanya, takut anaknya dianggap. Nah, kan dia yang jadi penyelamat. penyelamat. Nikah siri. Nikah siri,
bawa datang ke orang tua. Datang ke orang tua ngaku bahwa itu anakku. Oke. Nih sempet ya, ini jujur ngomong ya, sempet kayak anjir nih Ustadz ngeri-ngeri sedap ya Kang kawin ya. Belum tahu nih ceritanya kalau emang ternyata ngawinin atau nikahin karena konsepnya membantu gitu ya. Banyak yang membantu sifatnya. Sifatnya seperti itu. Iya. Banyak Sebanyak perawan ya. sampai PSK juga. Iya. PSK juga ya, guys. PSK. Oke, yang ke-7 tuh. Maksudnya Dari tujuh yang resmi ya, yang Siri ya, bahasa itu kan Siri ya. Siri, ya. Bukannya KUA ya. Yang satu, yang pertama PSK tadi. PSK. Yang kedua, membantu sama majikannya. Tekdung tralala, pulang malu. Sama gitu juga, tekdung lagi. Pak Ustadz, aku begini. Curhat lah gitu. Enggak, itu ngomongnya ke emakku. Emakku kan tukang urut. Dukun beranak dulunya. Oh, Ngomong sama emak diurut kan? Pak Haji. Nah, Pak Haji bilang kata emak. Pak Haji. Pak Haji. Kalau orang Betawi kan di Menteng tuh, lu kenapa ini bisa melendung gitu kan? Kan lu belum punya suami kerja jadi pembantu di sini. Gini mak. Astagfirullah kata emak. Majikan saya Shanghai. Nah, gitulah ya, hantai. Yang kedua. Nah, itulah. Yang ketiga. Apa ya, guys? Bingung saya. Ih, kok bingung? Iya. Banci lagi nih, hamil. Ya, transgender. Serius? Ya, dia itu ngaku cowok padahal cewek. Anjay, kena prank dong. Kenapa nih, guys? Serius? Iya. Kan tombol. Omongan gua ngepas gitu ya. Berarti kayak Pak Haji, punya keker. Enggak keker. asal asbun aja, asal bunyi, cuman pas aja gitu. Jadi waktu itu pernah ojek online. Kita nggak sebut namanya ya. Sebut ngojol. Iya, itu di stasiun Sudirman. Terkenal namaku ojeknya. Bawa lah nih. Ya, bawa. Jadi langganan. Tampilan betina nih. Cowok. Karena aku bilang tampilannya cowok. Tapi udah gitu dia cerita. Gue bisa normal gak sih? Katanya. Maksudnya apa? Rudal lu gak gaceng? Ih. Ngeliat aku emang apaan? Cowok. Aku tomboy, Oh, tomboy. Coba gue liat toket lu dong gitu. Apaan toket? Tete. susu kalau nggak tahu toket. Ada tapi kecil. wah, nyaris rata gitu. Oh iya bener. Oh, bucinya dia berarti. Gue kira lu, sorry ya, gue kira lu boy, gue gitu katanya girl gitu kan. Iya, gue bisa normal gak ya? Normal gimana? Gue pengen kayak cewek balik lagi. Alhamdulillah, saya bilang. Kalau memang kuadratnya kan, alhamdulillah. Terus gimana? Tapi nggak ada yang mau nikah sama gue kalau gitu. Yuk, gue bikin normal. Tapi rambut lu panjang dulu. Gue tunggu waktu 6 bulan. Nggak pakai wig loh? Enggak, dia kan tombol segini kerja. Kalau pakai wig kan langsung panjang itu makanya. Pernah gue suka pakai wig cantik ternyata orangnya. Atau minimal pakai hijab lah gitu kan? Iya cantik emang bener. Oh iya. Kalau udah ini mah jadi muslim. Yang ketiga nih. Ya. Membantu yang tidak normal. Yang tidak normal. Belok. Yang keempat. Lurusin. Yang keempat. Depresi. Ditinggal kawin. Gila. Udah gila. Udah ngoceh sendiri. Udah buka baju. Udah telanjang lari. Di umum? Iya. Sampai ditubruk sama orang semakin selimut. Saking telanjangnya. Udah cantik namanya. Aku nggak bisa nyebut nama. Itu ada di pengajian aku dulu. Yang keempat ya? Ya. Bukan di pengajian rumahku ya. Maksudnya masih di guru-guru aku gitu. Nikahin tuh? Enggak. Belum nikah. Guruku bilang. Ada gak yang ikhlas ngobatin dia hanya dengan cara nikah? Kalau ditikah, ini anak pasti baik. Sehat lagi, normal lagi. Iya, nggak ada yang mau dong, yang gila. Datanglah nih. Ini pahlawan tanpa kesiangan tanpa amplop. Pahlawan tanpa duit nih. Datang, aku bilang, Pak Guru, saya, lu memang tukang kawin gitu. Ya tapi kan niatnya baik. Bener. Ya kan, dari dulu kan kasusnya begitu terus. Bener. Ya udah, bener, oke. Ya kawin nggak bulan madu nggak bisa ya, gila gimana? Bisanya udah berapa coba? 15 hari deh, 20 hari deh, hampir sebulan baru bisa. Baru bisa eksekusi. Itu juga gue taliin. Gimana? Gue ikat. Paksa. Iya, paksa. Akhirnya apa? Normal, baik, bisa ngobrol, bisa sadar. Akhirnya sekarang malah jadi kerja di PNS. Aku nggak bisa nyebut nama PNS. Alhamdulillah, wow. Kerja PNS sekarang. Alhamdulillah, sekarang Dede nih kamu. 4 tuh ya. 5. Ya gitu deh. Apa itu? Begitu. Malu banyak kasusnya. Kagak apa-apa, udah bongkar aja di sini. Minimal kan nanti para penonton nih yang sempet nggak penonton doang sih. Jujur kita juga begitu tat. Awalnya mikir, buset kagak salah nih 6 resmi 7 nggak resmi. Kan pasti mikirnya kayak doyan apa gimana sih gitu. Apa maniak, apa kelebihan, apa hyper, apa gimana sih? Kayak manusia nih kan belum tahu, belum dengar ceritanya. Makanya adanya konten ini kan bongkar kualifikasi. Ternyata mungkin sekelas Regal Fondo aja tidak punya nyali udah ke arah sana ya kan. Berarti iman belum kuat. Imron kuat. Iman. Ini sih bukan karena iman sih, imin. Bukan Imron. Oke, yang kelima. Yang kelima nih apa ini? Yang kelima keenam itu dia sebenarnya adik kakak narkoba.
Oh, narkoboy. Narkoboy. Ya, narkoboy. Ya, saya bilang, kamu bisa sadar kalau kamu saya kawin. Obatnya saya kawin. Tapi saya sering kawin sama cowok-cowok saya yang sering ngepep atau apa. Beda, itu mah lu cuma prisek. Ini harus jalur yang agama, nikah bener resmi. Lu baik semua. Ada ijab kabul. Ada ijab kabul, lu bakal tobat semua berdua. Alhamdulillah, tobat. Adik kakak dinikahin. Adik kakak gue nikahin. Biarin amat, mau dosa-dosa yang penting. 5, 6 tuh ya? Ya, 6. 7. 7. Ya 7, itu tadi. Kayak tumbal perarisan. Jadi, bahasanya tuh apa ya? Dia itu pernah numbalin diri dia ke gunung. Aku nggak sebut gunung. Salah satu inilah tempat Pemujian. pesugihan. Dia itu pengen hilangin aura itunya supaya nggak dikejar-kejar dan anaknya 2 mati soalnya jadi tumbal. Dia harus nyari orang yang bener-bener ikhlas menggauli dia sesuai dengan ayat Al-Quran. Semuanya harus seperti bajak sawah, harus bener-bener seperti bajak sawah, minimal 41 hari tiap malam. Nggak boleh alpa. Kalau main gimana? Main hajar juga. Wow. Tapi tapi nggak masuk ya walaupun main gitu ya, nggak dimasukin lah gitu. Tapi dimainin secara Ya intinya sekwilda lah, sekitar wilayah dada. Kalau main ya. Nah, itu 41 hari nggak boleh putus. Wow. Baru dia akan sembuh atau nggak dikejar-kejar sama tumbal setannya itu. Oke. Akhirnya bapaknya mohon-mohon sama aku sampai bilang apapun yang kamu pinta saya kasih. Saya bilang Pak saya ikhlas, nggak usah bayar. Yang penting nikahnya aja bayarin itu semua. Ya udah. Makanya dipersiapkan lah ya. Persiapan. Sekarang normal malah. Wow. Malah dia pengen balik lagi, saya nggak mau. Tat, sebelumnya anak minta maaf dulu nih, Tat. Yeah. Mohon maaf lahir batin nih, jujur-jujuran aja nih. Begitu dengar saya tukang kawin Pak Haji, belum resmi, 7 nggak resmi. Kan belum ada obrolan klarifikasi bahwa ya namanya manusia langsung mikirnya kan jelek dulu nih, walaupun sempat 18 lagi di pelan-pelan dibuang ya kan, cuman 6 resmi 7 nggak resmi 13 hobi kawin ya kan. Tapi setelah dengar cerita ini ya itu tadi, mungkin yang nonton juga saya rasa nggak akan berani lah. Masa sih nggak berani guys? Nggak punya Ayo. lah jiwa-jiwa penolong. Ini kan jadinya menolong ya gitu, karena di situasi siapa juga yang mau bantuin, yang berbuat siapa yang tanggung yang berbuat siapa yang tanggung jawab siapa ya kan, ibaratnya begitu. Luar biasa. Oke, ada lagi Tat? Ya inilah karmanya sekarang. Saya lagi menjalani karma kehidupan saya kalau dalam agama Buddha. Adalah karma dalam Islam. Itu dalam pada Buddha. Iya. Tapi kalau dalam Islam ada ajab. Ina ajab bila sadid tidak bersyukur sayanya. Ya, mungkin lebih ke arah anugerah. Nah, betul kata Pak Haji. Udah kata anugerah. Ibaratnya Lagi diuji coba sama Allah, jangan kawin lagi. Karena kan janjinya nggak boleh kawin lagi, nggak mau kawin lagi. Akhirnya istri Nikah kabur. lagi. Iya, nggak mau nikah lagi kan. Istri kabur sekarang. Kan sekarang dites sama Tuhan nih. Bener gak ucapan lo nih? Gue bikin kabur bini lo lama nih. walaupun banyak di sana janda-janda yang nge-WA Nah ya. itu deh WA tuh deh handphone, Ya kan? pegang aja. Kode keras nih. Kode keras, bukan kode keras lagi. Udah bilang, saya yang modalin. Anjay. Ustadz kalau mau saya modalin, tapi anak saya satu udah gede umur 10 tahun. Mau nggak apa-apa. Kerja lu apa? PNS. Cakep nggak? Mana bening mukanya juga. Aduh. Glowing. 175 tingginya. Wadidaw. Gue sih kalau ciuman kayaknya jingke deh gini. Nah, jadi itu aja guys. Kita testimoni. Aku ada testimoni tentang Centong. 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 Testimoni itu aja deh. Apa? Yang camahan langsung kayak gendam. Apa itu? Punya Pak Haji. Camahan yang kemarin cewek kenalan. Jadi gini guys, aku kan lagi ada masalah dengan istri sekarang kan, kabur. Kata orang tua, lagi kalau sakit cewek, obatnya cewek. Oke. Betul kan? Akhirnya teman-teman aku pada ngajak nganjang ke rumah cewek, ngapel. Ngapel lah ke rumah janda. Jandanya belum punya anak. Udah Jadi gitu. kembang nih ya. Jadi kembang deh. Malam pertama biasa ilmu camahan, tapi yang punya Pak Haji yang dipakai. Pengen tahu nih sedahsyat apa. Oke, dapat set. Bapaknya dapat, emaknya dapat. Malam kedua camah lagi, biar oke kan? Pengen tahu nih. Bisa gak nih kayak gendam? Saya selaman langsung, dek neng ke Pemda yuk. Sekarang malam minggu enak nih, nah, Pemda banyak inian nih Pemda alun-alun. 300-an. Iya alun-alun gitu. Ya. Iya. Makan-makan jagong atau apa? Ayo, langsung hayu. Emaknya bapaknya, ya udah sono. Bu, nanti kalau kemalaman gimana? Nggak apa-apa. Kan biasanya kalau anak orang kan baru kenal 2 malam bilangnya jangan terlalu malam ya. Kan baru kenal. Ini mah nggak apa-apa. Gede-gede ini. Udah jadi janda ini kali gitu kali. Udah gitu aku bawa bodyguardku di belakang. Bro, turun bro. Ente jangan ikut, ente pulang. Siap, Mas bro, udah gitu. Kasih duit lah, cobok. Nanti gua pulang, lu tunggu lagi sini di kontrak yang satu tuh yang belum bangkrut. Dan nanti tunggu ya jam 12-an, jam 11 ya. Aku jalan ke dia ke Pemda. Sampai sono, HP buka semua. Set deh. Apa dibilang? Gerah ya, AC mobilnya nggak ada ininya ya, anginnya ya. Ada nih, wih, gua pulin sampai 4. Gerah dibilang buka. Gua gua videoin deh. Aku ingat, jinah ini. Ini kalau nggak jinah enak nih.
Kata Pak Haji main pentil-pentil nih. Mainin nih. Berhubung jinah, aduh, jinah kecil, jinah sedang, jinah besar. Kan ditolak dosa tuh. Rezeki emang. Betul pilihan yang sulit ini. Di satu sisi rezeki dari Allah, suruh nikmatin. Di satu sisi kata Allah, abis lu nikmatin lu kena dosa. Kan gitu. Nah, kelar gitu ya. Kelar gak tuh? Ya kan? Tobatnya nggak bisa 40 hari kan? Dirajam 100 kali harus mati. Aduh, nggak mau saya. Jadi, saya thank you nih ya. Hah? Saya thank you ya. Maksa! Sampai dibilang, punya aku udah mulai basah. Mampus gak lu ya kan? Aduh, kan gua nggak kasih apa-apa, Neng. Nggak tahu, lihat nggak kuat gara-gara tadi. Megang apaan sih, salaman? Enggak, gua bilang nggak ngapa-ngapain. Tangan gua lihat nih, bau-bau misik tuh, bau orang-orang apa? Ustad tuh, minyak wangi inian kan, Ustad mah. Dia bilang, aduh, kok gini ya, kayak gini. Ingat, oh iya Pak Haji pernah bilang penawarnya. Pakai lagi penawarnya, set, dibalik. Ternyata dibalik, guys. Kan selalu selaman kan begini. Nah, kalau buat ngelunturin, gini. Saya ke muka dia. Luntur, atau misalnya sembuh. Gitu. Terserah kita ngomongnya. Dalam hati? Dalam hati dong. Enggak deh, ada di videonya ada suaranya, ya udah salah. Sembuh gitu kan. Dia bilang gini, apaan sih ngomong apaan sih gitu. Enggak, ngomong apaan. Tahu-tahu, aku buka baju. Ya, mau perkosa aku ya? Mau perkosa aku ya? Wah, hipnotis aku ya? Wah, di situ baru aku. Enggak, lu yang buka sendiri, video gue ada, gue buka, ada saksinya, ada video gue lu. Wah, amsum, waduh. Cewek sosok amsum ya kan. Nggak mau disikat aja lu bilang mesum dia. Tapi bener sih, itu kayaknya digendam deh. Iya, itu gendam udah. Wow. Mana nggak sadar dia. Sampai pulang ke rumah, marah besar. Besoknya aku sidang sama emak bapaknya. Sidang sama emak bapaknya. Ada bukti kan? Makanya aku tunjukin, nih Bu. Buktinya. Itu iseng record ya, coba. Aduh, jangan. Aduh, jangan. Dia kan tuh nonton aja. Ntar WA aja sama Haji. Ntar gue kasih yang link 3 menit. 3 menit durasi. 30 menit. Kan biasa suka gitu sekarang ya video-video. EGP. EGP sekarang mah sifatnya ya yang katanya viral-viral artis tuh. Sekian detik gitu kan ya. Ini ada yang 3 menit. Ada 3 menit. Ada lagi kata? Ini sekarang nih yang saya manjur banget nih. Apa nih guys? Cuma 1 jam aja nih video ya kan? Iya. Nih guys, ini centong nih. Dapat lagi baru nih dari. Kalau ini langsung dari tangannya Pak Haji nih kemarin waktu malam takbiran. Karena Pak Haji selalu megang ini terus kan. Wah, ini ada karomah nih kan, air minumnya aja kita sering minum kan ya. Apalagi bekas centong ya langsung rayu Pak Haji buat saya aja itu. Iya deh nih. Wah, pakai di rumah. Sehari 2 hari nggak manjur emang. Pas kesini-sininya kita ternyata jangan musrik ke sini, itulah bahaya. Betul. Ini ada gimmick ternyata. Makanya kita hilangin rasa minta tolong ke centongnya. Nah, kebanyakan yang nonton tuh mikirnya, centong bisa manggil duit. Nah, itu salah guys. Musik nanti guys. Bisa nyembuhin. Kagak begitu. Bukan gitu. Konsep hakikatnya gini guys. Ya Allah, dengan karomah wasilahnya centong ini yang diberikan diijazahkan oleh guru saya Pak Haji Dwi Susanto, saya minta ya Allah supaya balik ini uang-uang yang saya belanjakan kemarin. Begitu guys. Jadi wasilah. Jadi apa bedanya centong sama obat? Sekarang kalau lo bilang ini centong musrik, ya kan? Obat juga musrik, bos. Lo datang ke dokter, lo percaya sama obat itu bahwa obat itu bisa nyembuhin, musrik. Betul bang. Iya kan? Betul banget. Hakikatnya obat itu hanya syariat yang menyembuhkan Allah, bukan obat, bukan dokter. Mereka berdua ini perantara. Iya kan? Betul. Terus sama bedanya apa kalau ke kiai dapat air? Iya. Ya kalau lo percaya sama air, air ini bisa penglaris, bisa ngeramein dagangan, bisa nyembuhin. Sakit kita lewat air ini. Musik juga walaupun pakai air. Betul. Jadi karena ini buat manggil duit, ya kan fungsinya banyak, bisa nyembuhin juga. Saya backshare aja nih, backshare saya dari 2016 kemarin dengan ini, alhamdulillah cuma seminggu baik. Kan? Udah nggak backshare lagi. Jadi tetap kita berdoanya ke Allah, ya Allah. Mintanya ke Allah. Lewat centong ini, Engkau berikan aku kesembuhan, sembuh, yakin sembuh, pasti sembuh, alhamdulillah sembuh, kan gitu. Kalau memang minta dalil, kan backgroundnya Ustadz. Kalau minta dalil, ada dalilnya, ada yang namanya di surat Al-Quran itu ya. Kalian cari saja sendiri kalau dikasih tahu nama suratnya keenakan nantinya. Cari namanya. Allah menyuruh kalian mencari wasilah kemana aja. Nah, wasilah bener. Ini namanya wasilah. Jadi wasilah itu bisa ke guru, bisa ke orang tua, ke makam keramat, kemana aja itu namanya wasilah. Lewat air, lewat hujan, lewat tumbuhan, lewat makanan, itu wasilah. Kalian pengen sehat harus makan. Betul. Wasilahnya berarti makanan kan? Makanan. Kalau yang tinggal makan nggak bakal sehat-sehat, mati. Jadi kalau kata Pak Haji saya ada sakit apa nih? Misalkan gatel-gatel, ya udah lo tinggal centongin aja. Mau sembuh apa mau kambuh? Sembuh. Kalau mau kambuh ya kambuh. Makanya kenapa ini masih banyak nasi Nah ini ternyata dikasih lagi bocoran sama Pak Haji Marco. Kata Pak Haji Marco, Tat kalau pengen lebih manjur ini centong,
setiap habis make, ente taruh di tempat nasi buat nyentong nasi kalau mau makan. Oh. Nanti kalau mau dipakai lagi buat ngerok penyakit, buat ngerok uang atau ngerok inian ya, yang semalam nih, ngerok ATM ini kan banyak nasi nih. Saya mikir sama dia tuh, Cak, kita harus nyari duit lagi buat ongkos kita naik motor, beli bensin 50.000 gitu kan ke sini kan. Harus masuk ke ATM nih, Cak. Pakai aja centong, Pak. Tapi banyak nasinya, dikerok tuh nasi nih tuh, masih banyak nasinya tuh. Kerok nasi, udah kerok aja ke ATM. Masuk ya uang, besok mau ke RDHE gitu kan. RDHE? RDHE ya gitu. RDHE lagi salah. Udah gitu, gini aja. Tapi ternyata ada psikologi harus kita mainkan. Apa itu? Namanya visualisasi. Oke. Jadi nggak cuman gerok-gerok ngehayal yang jorok, bukan. Tapi tetap harus ada bayangan uang masuk tiba-tiba. Oh, ada yang transfer. sugesti, kita memvisualkan bahwa seolah lagi ada uang. Ada uang yang masuk, tahu-tahu ada nge-WA kita. Bener, lihat malam jam berapa tuh Om Jaka ngasih 700.000. Langsung jam 7 habis isya kita kerok, malam itu juga masuk ATM. Wow. Langsung ada ongkos ke sini. 700.000 malah dikasih. Mintanya 50.000 buat bensin, 700.000 dikasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi testimoni hari ini banyak, tapi saya sedikit dulu karena waktu ya, durasi. Iya, ini udah Satu jam lebih. Jadi teman-teman jangan sampai kita tertipu daya oleh bisikan setan. Iya. Waswisu Sudurinas. Kalau kita kesini niatin karena Allah, benar kata Pak Haji. Ilmu Pak Haji di nomor 2 dan 3 kan. Betul. Nomor 1 adalah ilmu Allah. Ilmu Allah apa aja? Sholat jangan ditinggalin, ya. Sholat wajib, sholat yang qobliyah badiah, ya. Sholat tahajud, semua yang Allah senengin dalam ibadah itu. Apa sih yang Allah pengen? Misalnya kita wudu, anak yatim kita usap, semua itu yang Allah senengin semua. Lakuin, kerjain. Kalau bisa jangan putus wudu nih kayak saya, insya Allah. Wudu jangan putus kalau bisa. Jangan sampai batal gitu. Jangan sampai batal. Wudu lagi. Lebih bagus auranya juga. Nah, jadi buat teman-teman, balik lagi kalau bilang itu centong musyrik, ya udah air yang udah didoain, yang dikasih dari ustadz atau kiai harus paket ya. Ini kita levelin Pak Haji, dokter, kiai, ya itu kan penyembuh, tukang nyembuhin lah, tukang wasilahnya ya, gitu, yang pakarnya gitu kan. Nah, Pak Haji pakai centong, pakai ilmu kearifan lokal, CD, pakai apa lagi gitu kan. Dokter pakai obat, ya kan. Ustadz atau kiai pakai air putih, medianya keseringan gitu kan. Nah, pokoknya kalian mikirnya ke situ aja. Kalau misalkan kalian memusrikan atau menganehkan atau nggak masuk akal atau nyeleneh atau segala macam, emang nyeleneh, emang nggak masuk akal, tapi manjur. Cuman semuanya tuh hakikatnya balik lagi ke Allah. Allah yang maha memberikan kesembuhan itu gitu. Tapi bedanya di RDAY kan ada kata pasti, yakin, bisa, yakin pasti bisa, gitu. Makanya kenapa cepat banget itu datang, masuk, ucapan adalah doa, pasti masuk, pasti cair, pasti sembuh, bukan semoga, insya Allah, mudah-mudahan, enggak kan, gitu. Ada lagi Tat yang mau disampaikan kepada para penonton Tat? Terakhir aja dah. Apa? Hanya pesan aja, dahulukan Allah aja. Karena apa? Semua tergantung Allah, semua seizin Allah. Saya juga kesini tadi niatnya mau AIUEO, dan saya diselamatkan juga sama Allah dalam kendaraan motor yang harusnya dari 3 raksa ke sini ini saya 3 jam atau 2 jam setengah. Ini anehnya saya cuma 45 menit. Oh, yang bener. Nah, bingung kan? Kagak sih. Nah, naik motor yang biasanya dari 3 raksa, kalian tahu 3 raksa ya, 3 raksa Pemda. Ke sini ke Ciampea nih lewat Lewiliang, lewat Tenjo, lewat Jasinga, lewat Lewiliang, terus ke sini itu saya cuma 40 menit atau 45 menit. Wow. Aneh kan? Karena apa doanya? Itu tadi. Minta seizin Allah, saya mau ke anak yatim, saya mau bertemu dengan pimpinannya dan saudara-saudara saya yang di sana untuk silaturahmi dan memohon kepada Allah supaya hajat saya dikabul. Amin. Ternyata ya Allah mudahkan karena di Alamul Husna ada yang kata Allah bilang didahulukan. Tolong ya Allah dahulukan dulu semua keinginan saya hari ini. Ternyata betul. Terjadilah terdahulukan semua. 40 menit, 40. Naik karpet. Gak masuk akal tapi mungkin sih. Saya debat sama anak saya. Iya Pak tadi kan pas mau jalan lihat jam dulu. Lihat Cak, jam segini kita jalan. Jam berapa jalan dari rumah tadi? Tadi itu saya sholat duha dulu. Sholat duha seperti biasa lah ya. Sholat duha, wiridan lah kalau ustaz banyak wirid lah ya. Wirid. Camahin anak dulu. Camahin dulu. Camahin. Udah oke lah dia. Udah camahin. Cak, berangkat. Jam berapa ya? Jam 9 lewat sekian. Hitungan Jawa, kejawen ini kita lihat dulu. Rezeki Cak, bagus buat kita. Nggak celaka, nggak naas, nggak sial. Yuk berangkat. Sampai sini jam 10 kurang 5. 40 menit, 25 menit. Oke. Gitu aja. Dahulukan Allah dulu ya. Dahulukan dulu Allah, baru kita. Dan lebih ke arah bikin takjub Allah sih kalau Nah, betul. gitu. Setuju.
Tapi pindah Allah, apa aja terserah. Benar. Kayak ibadah, kayak walaupun kata Pak Haji, sholat ngaji mah memang buat kita. Wajiban. Tapi ternyata Allah juga ada senang di situ. Karena apa? Kita tambahin soalnya. Iya. Rakaatnya yang harusnya 2 rakaat duha, kita tambah jadi 12 rakaat, 20 rakaat. Pokoknya tambahin terus, tapi jangan terpaksa. Betul dong. Harus dengan senang. Tapi kalau level belajar nggak apa-apa kali terpaksa. Oh, harus. Apa ya? Biar terbiasa. Biar akhirnya tersadar bahwa ternyata kayaknya ngapain gue juga terpaksa ya, rugi amat. Betul lah, nanti ke situ bener kata Pak Haji. Pak Haji sengaja bikin orang terpaksa, ternyata nanti kesadaran dia tumbuh kembali. Nah, Kesadarannya. Jadi Pak Haji itu hebat, ngerayu kita, memaksakan diri. Ternyata itu buat doktrin kesadaran kita. nah makanya Pak Haji kenapa paksain bos, paksain, yakinin gitu. Makanya kalau lihat orang guys, undur makilah wala tanjun man kolak. Jangan lihat casingnya, tapi lihatlah Pak Haji hatinya dan kolbunya. Iya, benar. Ya udah gini Tat, intinya tuh kalau memang RDAY tidak baik, pasti kan banyak yang nggak kabul gitu kan, dan nggak besar juga RDAY. Betul, Bang. Anak yatimnya pasti sedikit gitu. Betul, Bang. Tapi kan terbukti ya. Betul, Bang. RDAY ini memang luar biasa, banyak yang kabul, anak yatimnya banyak. Ya kan? Tamunya juga semakin banyak yang mencari Allah sekarang. Setelah daripada mencari manusia. Dosa mah bukan kata manusia, Pak. Pahala surga bukan kata orang. Tapi kata Allah. Itu dia. Kalau kata orang seluruh dunia bilang katanya ini sesat, kata orang bilang kita ini bakal ke neraka, tapi kalau kata Allah surga mau ngomong apa? Nah. Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika man syaba. Ya Allah, berikan saya rezeki, mau halal kayak mau haram kayak, yang penting bersih di hadapan Allah. Dan Allah punya hak prerogatif. Betul. Kalau kata orang bilang haram tuh ke situ, itu kata orang kan? Kalau kata Allah bilang bersih gimana? Ya intinya mah lakum dinukum waliyadin. Betul kan? Yang non muslim aja ke sini ya enggak? Yang non muslim aja ke sini percaya loh dengan Masa yang agama. muslim masih nggak mau ke sini, ya itu sih urusanmu ya. Oke. Oke guys, sekian dulu videonya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.